Saya ini juga lebih jelas ya? Sama aja ya. Suara saya lebih ada mic lain nggak yang ini jelas ya. Baik, alhamdulillah. Ini bisa diangkat lagi nggak suaranya ini? Suara saya. Ini suara dalam ya? Oh, saya volumenya. Suara saya juga lembut ya. Baik, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kesempatan yang luar biasa ini malam hari ini. Kita masih berkenan Allah bisa sama-sama hadir, sama-sama di masjid dan sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan niat baik kita ini dilakukan kita dan didoakan Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam diberikan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan bisa bersalam besar kepada beliau. Kelak dia nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ini suara dalam hidup ya? Kayak makanya sementara orang ini dalam semua ya. Malah yang di dalam itu bisa ini ini mending ini ya. Karena yang ngaji kan orang yang di dalam bukan di luar kan? Baik ya. Ini jelas ya. Baik. Karena pada hakikatnya dakwah itu kalau sound itu mic seperti ini itu adalah senjatanya seorang pendai, senjatanya seorang pendai. Kalau guru saya mengatakan pedang yang tumpul itu bisa potong tapi berkali-kali, tapi pedang yang tajam sekali tebas langsung putus. Apa maksudnya? Kalau soundnya bagus, kita sekali ngomong aja itu orang udah langsung nangkep gitu. Tapi kalau soundnya nggak bagus, kadang diulang-ulang juga apa sih gitu. Artinya memang sangat ini ya, sangat berpengaruh ya. Alhamdulillah di era yang sangat canggih ini sudah ini ya, sudah banyak sound-sound yang bagus di situ. Dan mudah-mudahan masjid baru nanti soundnya yang terbaik bisa. Amin. Baik, ini judulnya salah ya. Nanti diketawain orang kita. Dalam bahasa Arab tuh gak ada kolbi itu, gak ada huruf kolbi. Salah tulis. Nanti ada yang ngerti bahasa Arab diketawain gitu. Kembali gitu. Tulisan yang benar adalah nurul kolbi. Kalau dalam bahasa Arab itu dalam istilah kaidahnya itu mudof nilai atau idofah ya. Nurul kolbi. Dua kata menjadi satu kalimat disebut idofah. Mudof nilai. Nah yang belajar bahasa Arab paham ya. Jadi kalau dia kolbi itu rusak, nggak boleh salah ya, itu segera dihapus. Tiba-tiba besok ada orang sholat, ya apa judulnya di nama saya pula di atasnya. Takutnya nanti seorang bilang saya pula yang ngasih judulnya. Terbalik ya, yang betul adalah nurul kolbi. Nur kolbi pun salah. Nurul kolbi, karena dia inovasi, dia nggak boleh putus. Ya, dia nggak boleh putus. Dia dua kata tapi menjadi satu. Nurul kolbi, gitu ya. Apalagi dia sering kita dengar bahasa Arab itu ya. Baik ya. Apa nurul kolbi itu? Nur udah jelas artinya apa? Cahaya. Cahaya apa berarti? Cahaya hati. Makna cahaya di sini adalah hati yang terang, hidup. Berarti lawan terang, gelap. Berarti kalau bicara dari bab nurul kolbi ini, sebetulnya ini adalah bab yang mohon ya. Ini bab yang dikaji dalam sebetulnya. Tapi mudah-mudahan Allah bimbing di sana ini ya. Saya membacakan satu ayat di dalam Al-Quran.
surat ini ya, surat Astagfirullah, surat Al-An'am ayat 125. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu. Maknanya adalah barang siapa yang dikehendaki oleh Allah an yahdiyahu, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Yashrah sadrahu, dan Allah akan melapangkan dadanya. Apa makna melapangkan dada ini? Ya, saya mungkin pernah ya mengatakan kalau Allah itu menyebut dalam Al-Quran dengan 3 ya. Yang pertama itu sadr, dada. Yang kedua itu adalah fuad, hati, atau jamaknya adalah afidah. Dan yang terakhir itu adalah qalbu. Jadi dimulai dari dada. Rasulullah mau dibersihkan hatinya, dibelah apanya? Hati atau dada, katanya di sirahnya. Apa yang dibelah? Dada, bukan hati. Berarti dada itu apa? Dada itulah pintu gerbang. Mau masuk ke masjid ini dimulai dari pintu gerbang. Nanti kalau ada siap ada gerbangnya, itu di belakang ada pintu gerbang. Apakah dia sudah masuk di dalam? Udah buka pintu gerbang, udah masuk di dalam? Belum. Tapi dia sudah ada di sisi dalam, sisi luar, belum masuk ke dalam. Itulah sodri, dada. Dibuka dulu sama Allah dadanya. Setelah masuk sampai ke dalam, maka disebut apa? Hati, fuad, atau afidah, hati. Dan ternyata ada yang lebih dalam dari hati, disebut qalbu. Qalbu ini yang paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Qalbu ini kalau dibahasakan ya, qalbu ini dia tidak berfisik ya. Kalau dada kelihatan, kalau hati masih kelihatan. Kalau qalbu, coba saya mau nanya, Bapak Ibu pernah nggak dari dulu belajar sampai sekarang tahu bentuk qalbu itu kayak mana? Ada yang tahu? Tidak. Ada. Kalau bentuk dada tahu semua. Bentuk hati tahu semua. Kalau ditanya bentuk qalbu, gimana bentuknya? Ada yang tahu? Karena qalbu itulah sisi yang paling halus yang Allah sediakan dalam Al-Quran, dan saking halusnya dia tidak berfisik. Maka ada 3 bagian penting dalam tubuh kita ini yang dia tidak berfisik, tapi itu menjadi sentral. Ya, saya mengatakan sentralnya 3 ini. Apa itu? Akal, nafsu, qalbu. Kan pernah kita bahas kan? Akal. Siapa yang tahu bentuk akal? Fisiknya apa? Otak. Betul ya? Apa lagi? Dia apa? 2. Nafsu. Apa nafsu? Siapa yang tahu bentuk nafsu? Mana ada yang tahu? Karena nafsu itu sifatnya bukan fisik ya. Baru apa yang terakhir tadi? Qalbu. Kan ada yang tahu bentuk qalbu seperti apa? Tapi kalau ditanya di mana yang paling sentral dari semua ini? Qalbu. Makanya Rasulullah mengatakan baik yang satu ini maka baik seluruh tubuh ini, betul ya? Tapi rusak yang satu ini maka akan rusak semuanya. Dan di sini akan saya bacakan lagi lainnya. Maka di sini yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Islam itu apa? Keselamatan. Agama yang selamat berarti agamanya agama apa? Berarti Islam itu dasarnya apa? Selamat. Jadi kalau masuk Islam berarti masuk dalam keselamatan. Ya, asal katanya selamat. Ya. Masdarnya apa? Islam. Masdar rumus bahasa Arab. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu. Dan barang siapa yurid an yudillahu, yang Allah ingin memberikan petunjuk pada diri seseorang, maka yaj'al sadrahu, ya, yaj'al sadrahu, dia akan menjadikan dadanya doiqan
Harozan. Kalau Allah udah gak menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah buat dadanya apa? Doyikon. Apa doyikon? Doyikon haroban. Doyikon sempit. Itu apa? Haroban, harozan. Haroban itu perang ini. Harozan sempit, sukar. Apa bahasa sukar apa ya? Ini mengindonesiakan bahasa Arab untuk banyak kosakata ya. Doyikon sempit, sukar. Berarti apa itu? Udah sempit, sulit, betul nggak? Udah sempit, sulit. Ka'atama seakan-akan ya. Yas'adu fi sama kadzalika ja'alallahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun wa hadha sirat wa hadha astagfirullahaladzim 'ala alladziina la yu'minun. Maksudnya apa? Sempit dadanya seakan-akan ia mendaki yas'adu, dia mendaki fis sama, dia mendaki langit. Kira-kira bisa mendaki langit? Itu orang kurang kerjaan ya? Sama kayak ngecat es batu ya? Orang kurang kerjaan. Kalau yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan kekejian ya, kekejian atas orang-orang yang tidak beriman. Berarti ketika orang itu tidak beriman, maka yang tampak dari dirinya yang pertama sekali adalah sempit dadanya. Saya belum masuk bab kolbu ya, belum masuk dalam kolbu. Sempit dadanya. Apa ciri-ciri orang yang sempit dadanya? Nah, kalau bicara tentang dada yang sempit, atau bahasa lainnya itu adalah satu, gampang jengkel. Ayo, sampai gampang jengkel. Apa jengkel? Bahasa lainnya apa? Marah, tapi dia belum marah, cuma jengkel aja, kesel gitu loh, kesel ya. Jadi orang yang gampang kesel itu menunjukkan sedang sempit dadanya. Jadi kalau ibu-ibu mudah kesel sama suaminya, boleh jadi bukan sama suaminya, karena hatinya ya, dadanya sempit. Bapak-bapak dapat imam yang ayatnya panjang, boleh jadi bukan salah imamnya, tapi dada kita yang sempit. Nah, kalau sudah dadanya sempit, ya, maka dari bab ini tadi disampaikan, maka resikonya apa? Ia akan mudah kesel. Yang kedua, mudah tersinggung. Kalau mudah tersinggung, sensitif. Apalagi ciri-ciri orang yang gampang merajuk. Ini ciri-ciri orang dadanya sempit. Nah, ini tidak akan ditemukan sama orang yang nurul qalbina, hati yang bercahaya. Ini saya membahas hati yang gelap dulu nih. Ya, dimulai dari dada yang sempit, maka hatinya akan menjadi gelap. Sampai akhirnya jika dada yang sempit ini dibiarin, lama kelamaan dibiarin, maka nanti dada yang sempit ini akan mengadopsi menjadi penyakit hati. Jadi penyakit hati dimulai dari mana? Dimulai dari dada yang sempit. Baru nanti lama-lama jadi penyakit hati. Apa penyakit hati? Udah banyak hafal. Coba apa aja? Macam nggak pernah aja. Coba. Iri, dengki, angkuh, sombong, sum'ah, ria, apa lagi? Hasad, apa lagi? Sampai puncaknya munafik. Banyak ya? Itu penyakit hati. Berarti dari mana diadopsi penyakit hati ini awalnya? Awalnya karena dadanya sempit, terus mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah kesel, sampai akhirnya lama-lama timbul penyakit hati. Jadi penyakit hati itu pun gak instan, Pak. Jadi penyakit hati itu dimulai dari mana? Dada yang sempit. Nah, kalau sudah masuk penyakit hati, gelaplah qalbu. Kalau qalbu sudah gelap, dia akan sulit melihat cahaya. Mohon maaf, makna sulit melihat cahaya di sini adalah dalam kondisi udah tidak lagi punya sinyal qalbu. Gak ada sinyal. Makanya jangan heran ya, suara ajan yang gak bergerak di sini kan. Hayya 'ala shalah. Ya gak ada geraknya, orang di sini gak hidup qalbunya. Makanya saya mohon maaf lahir batin. Orang ke masjid itu gak bicara soal jarak, tapi bicara soal sinyalnya nyampe kan? Betul gak?
Saya pakai handphone mahal pun, kalau saya matikan tombol aplikasi sinyalnya, kira-kira nangkep nggak sinyal itu? Walaupun pakai data saya banyak, nggak akan nyambung, benar kan? Berarti ketika sudah Allah tutup sinyal, maka mohon maaf lahir batin, bukan suara ajannya yang kurang keras, tapi sinyalnya tidak sampai. Makanya mohon maaf, ada orang yang jauh-jauh sampai ke masjid, yang dekat sampai jalan sujud, yang dekat pun sampai tempat sujud, tetap sampai. Karena apa? Rumahnya dekat masjid. Pertanyaannya, di mana posisinya? Di gerbang, di halaman, atau di teras, atau masuk dalam? Betul kan? Nah, baik ya. Berarti apa cirinya? Baru kita masuk ciri-ciri nurul qalbi. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dua. Ciri-cirinya nurul qalbi itu yang pertama adalah at-tazallul, yang kedua al-khudu'. Apa at-tazallul? At-tazallul. Kalau ada bapak tulis, saya skema bisa dipakai lagi. Ada yang setuju tidak? Apa at-tazallul? Ada apa dong di sana? Oh, kursi itu bang, daripada gak dipakai, yang di atasnya kursi yang biru itu kan nganggur gitu ya, ada yang duduk gitu ya. Ini kita manfaatin. Nggak bisa, inilah kayak di sini. Nah, jadi satu. Nampak yang sebelah sini nggak? Nggak nampak. Yang sana berarti. Nah, ini nampak ya? Baik kan? Ini saya sambil bilang. Apa tadi Pak? Duduk, duduknya? Nurul qalbi. Ada dua. Satu at-tazallul. Bisa baca? At-tazallul. Yang kedua al-khudu'. Bisa? Bisa baca? Apa? Nah, pertanyaannya apa dulu ini? At-tazallul itu bahasa Arab ya. Dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra, secara bahasa at-tazallul itu artinya penghinaan. Artinya, tapi dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra. Jadi ilmu bahasa itu ada dua. Satu al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua balaghah. Jadi kalau orang udah belajar bahasa Arab, dia naik belajar ilmu balaghah. Jadi ahli-ahli tafsir itu dia bukan hanya bahasa Arab, tapi dia menguasai ilmu balaghah. Jadi kalau ada orang yang maaf ya, dia tidak belajar ilmu balaghah, dia akan sulit mengartikan ayat Quran. Karena orang Arab sendiri juga butuh tafsir. Coba saya mengibaratkan pakai majas ya. Saya ngomong gini, Bapak percaya nggak kalau saya ngomong gini? Mata Bapak berbicara di depan saya. Ayo, kalau secara bahasa gimana? Rusak kan? Tapi apa saya maksud itu? Saya melihat mata Bapak sedang berbicara di depan saya. Jadi orang Indonesia sendiri butuh tafsir nggak? Kalau Bapak ngomong gitu sama anak-anak, kira-kira anak-anak bilang apa? Ada dah coba ini masa mata ngomong, betul kan? Padahal saya ngomong apa itu maksudnya? Paham kan maksudnya kan? Nah, bahasa Quran, bahasanya banyak yang begitu. Bahasanya tidak bisa diartiin, mohon maaf.
Orang Arab sendiri dia butuh tafsir. Makanya zaman sekarang mohon lahir batin, asal hafal ayat main bantai-bantai aja nggak tahu ya maknanya apa. Saya bukan membanding-bandingin, ya. Artinya apa? Kalau kita mengambil satu titik bahasa hanya satu kata begini, kita akan butuh pendalaman dari bahasa ini. Contoh, kalau saya ngomong gini Pak, misalnya saya ngomong bisa, gua persepsikan bisa jadi bisa itu mampu, bisa jadi bisa itu racunnya ular, betul kan? Berarti saya butuh apa di sini pemahamannya? Butuh kalimat sebelum atau sesudahnya, betul? Nah, di dalam bahasa Arab itu disebut dengan apa? Ilmu balaghah. Jadi dia kalau mau menafsirkan sebuah ayat, dia harus mencari dulu sababun nuzul. Dia mencari dulu apa ayat di atasnya, kenapa ayat ini muncul. Kalau nggak dapat di atasnya, coba tengok setelahnya. Dia begitu. Jadi mengartikan ayat itu nggak sembarangan. Dia harus butuh ilmu. Makanya guru bahasa Arab saya mengatakan kita ini sulit memahami Quran, bukan mengartikan ya, artikan mudah. Memahami Quran jika tidak menguasai ilmu balaghah. Otak saya berputar-putar belajar itu. Masya Allah. Ya. Pengorbanannya besar belajar itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah setelah itu dia Masya Allah. Ini saya kasih contoh. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu sighah mubalaghah. Masya Allah itu. Cuma singkat ya, iyyaka. Betul nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu tak ketemu di ilmu, di dalam bahasa Arabnya sendiri. Dia ketemunya di mana? Di bab balaghah, di tafsir baru ketemu. Kenapa iyyaka? Nah, pertanyaannya, dalam tata bahasa Arab itu jarang-jarang tulis nama duluan di depan. Biasa nama itu di belakang. Contohnya apa? Sighah mubalaghahnya, ini saya kasih contoh saja. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di depan nama siapa? Nama Allah. Harusnya kalau pakai tata bahasa Arab itu nama Allahnya di belakang. Ya, makanya dalam ilmu balaghah itu ada namanya takdim muta'akhkhar. Takdim hakikatul muta'akhkhar. Itu saya masih hafal itu. Tapi kenapa kok nama Allah di depan? Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Harusnya apa? Khalaqallahu ma fis samawati. Nah, itu bahasanya. Tapi kenapa bisa lillahi ma fis samawati wa fil ardh? Nah, kalau dia nggak belajar balaghah, dia nggak akan tahu nanti itu. Harusnya kalau secara bahasa tidak boleh nama di depan, harus di belakang. Itu maksudnya. Tapi kenapa bisa? Karena dia sighah mubalaghah, membesarkan nama Allah. Nah, kenapa ada muncul at-tazallul di dalam nurul khalqi? Apa tazallul? Penghinaan. Nah, kalau secara bahasa kan lucu. Oh, berarti penghinaan itu harus menghina. Menghinakan siapa? Ada yang dihina, kan nggak masuk kalau digituin. Tapi makna di sini adalah menghinakan diri. Jadi orang yang hatinya bercahaya, maka dia akan punya dua ini. Yang pertama, apa tazallul tadi? Hina. Berarti ada rasa apa di sini? Rasa? Yes. Rasa hina. Al-qudu secara al-lughatul arabiyyah, secara bahasa Arab, artinya itu penyerahan. Aku serahkan ini dan nanti saya kasih Pak ini Pak, saya serahkan sama Bapak. Itu artinya penyerahan. Lucu nggak kalau diartikan tunggal begini? Satu penghinaan, satu penyerahan. Bagaimana nanti ini? Maka ketemu ilmu balaghahnya, gitu maksudnya. Jadi apa artinya? Yang satu penghinaan, berarti bukan kita menghina, bukan, tapi menghinakan diri. Yang kedua, al-khudu' penyerahan, artinya apa? Berserah. Sering kan dengar kata ini? Berserah diri, betul? Atau bahasa lain dari al-khudu' itu juga bisa diartikan apa? Merendahkan diri, bisa masuk dia. Karena kalau pakai ilmu balaghah pakai itu
itu satu kata bisa banyak artinya, bisa panjang dia. Makanya orang-orang ahli tafsir itu luar biasa, luar biasa pemahaman kalau bisa menafsirkan itu. Makanya kayak Buya Hamka, Insya Allah, tafsir Al-Hasan Al-Biyali, siapa lagi tafsir Ibnu Katsir, apa lagi Syekh Ibnu Taimiyah, apa lagi banyak. Jadi nggak bisa sepele kita sama mereka, pasti mereka menguasai. Nah, orang Indonesia yang ahli tafsir siapa? Sebelum Buya Hamka, Imam Nawawi Al-Bantani, Masya Allah. Dia wafat di Madinah, orang Indonesia, belajar di Madinah, berdedikasi di Madinah, mengajarkan banyak orang, dan sekarang pun dia turun jadi mazhab yang kelima. Apa itu Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi kenapa kok orang hanya menyebut 4? Karena Imam Nawawi Al-Bantani kalau dipelajari pemahamannya hampir menyerupai Imam Syafi'i. Jadi ketika kita belajar Imam Syafi'i, maka itu sudah hampir sama seperti kita mempelajari apa yang dipelajari oleh Imam Nawawi. Di kitab saya ini ada kitab Nasrul Ibad nih. Nasrul Ibad itu kitab tauhidnya karya Imam Nawawi Al-Bantani. Tadi banyak dipakai ulama-ulama besar. Dan kita patut bangga ya. Beliau asli dari Banten, Serang. Orang Serang, Banten, tapi berdedikasi di Madinah. Insya Allah. Beredukasi, belajar di Madinah. Insya Allah. Bangga ya kita punya salah satu dari 6 mazhab yang 4 paling terkenal, ternyata yang turun yang kelima adalah Imam Nawawi. Insya Allah. Kitab beliau saya baca, ya Allah. Kitab tasawufnya itu Pak, beliau ini Insya Allah. Bahasanya simpel, sederhana, tapi yang perlu dikaji juga ya, pengkajian. Nah, saya hari Kamis pagi besok ada subuh membedah kitab Imam Nawawi Al-Bantani. Sampai bedah bukan saya Pak, saya belajar guru saya Ustaz Mukhtar Makoni dari Subang, Jawa Barat. Beliau yang diakui ya, ke Pulau Jawa dan hafal di otaknya kita dengan Nawawi Al-Bantani. Insyaallah. Dan berarti belajar dengan yang ahli itu lebih menyelamatkan Pak. Makanya jangan dikira saya begini, saya nggak belajar terus sampai hari ini saya masih belajar. Masya Allah. Baik. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau orang yang punya cahaya qalbi, dia harus punya 2 syarat ini: merasa hina dan berserah atau rendah diri. Apa? Rendah diri. Sekarang mau yang mana dulu? Boleh dipilih. Kita mau atadzallul atau khudu' dulu. Ini panjang loh Pak. Serius. Kita sampai habis tahun 2022 belum tentu selesai dulu. Ya iyalah, orang tinggal berapa tahun. Serius Pak, ini panjang loh. Saya mau pelajari atadzallul panjang itu. Dan kalau ditafsirkan itu dalam sekali. Dan ini mohon maaf, gak akan ketemu di bab fikih. Serius. Dan orang yang mengkaji tauhid pun jarang membahas bab ini. Masya Allah ya. Jadi menjadi Islamiyah bisa membahas bab ini, Masya Allah. Sebenarnya bab ini saya bilang ini babnya dalam, tapi gimana cara kemasnya orang awam pun bisa paham. Ya. Harusnya ini kajiannya khusus. Tapi karena ini saya bilang ke guru saya, Ustaz ini gimana ya supaya orang awam, orang baru belajar bisa paham? Bisa, tergantung bagaimana kita menjelaskan sesuai dengan standar yang paling ringan saja. Makanya kalau orang yang sudah kaji tauhid paham dengan 2 kalimat atadzallul al-khudu'. Ya. Yang mana dulu? Yang mana? Atadzallul. Siap ini? Oke. Syirik itu ada di sini. Saya belak-belakan. Asyirkul kabir, syirik besar, itu ada di tadzallul. Kenapa? Karena jika dia tidak mempunyai resiko kesyirikan dekat sama diri. Ngeri gak kalau saya bahasa ini? Ini bukan main-main, bukan ngancem-ngancem Pak. Contoh, saya ingin mengatakan begini. Bapak jadi orang tua, punya anak. Coba saya menanya, orang tua
menghormati anak atau anak menghormati orang tua? Orang tua menghormati? Orang tua menghormati anak atau anak menghormati orang tua? Wajib atau enggak hukumnya? Wajib. Sekalipun orang tuanya damblek misalnya, tetap dia wajib menghormati kedua orang tua. Apa kata Allah? Ahsanu amalan. Mohon maaf. Wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan pada kedua orang tua kamu berbuat baik. Hilangkan kesyirikan pada dirimu dan setelah itu berbuat baiklah pada orang tua. Itu kata Allah di surah An-Nisa ayat 36 sebagai ini dilarang. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa si anak tadi harus hormat dan patuh kepada orang tuanya? Kenapa saya bermain analogi dulu? Karena saya nggak mau masuk, takutnya nanti jadi ketinggian kajiannya. Kenapa si anak harus hormat pada orang tuanya? Padahal si orang tua tidak butuh dihormati. Sekarang saya tanya, kalau anak tadi nggak menghormati orang tuanya, apakah gugur orang tua tadi sebagai orang tua? Tidak, betul? Kalaupun dia patuh, apakah mengangkat derajat dia menjadi orang tua? Kan enggak. Dia jadi orang tua berdiri dengan sendirinya, tapi dia nggak bisa jadi orang tua kalau dia nggak punya anak. Paham maksud saya, Pak? Bisa nggak di sini? Aku ini seorang ayah, tapi belum nikah. Bisa jadi dengan kata lain, aku ayah anak asuh. Bisa nggak? Ayah, betul nggak? Tapi maksud di sini adalah, mungkin nggak dia dikatakan suami istri kalau belum pernah nikah? Nggak mungkin kan? Dari bahasanya nggak mungkin. Mungkin nggak dia jadi seorang imam tapi nggak punya makmum? Mungkin nggak? Aku tadi sholat jadi imam. Berapa imamnya? Goib. Apakah bisa dipastikan dia berimam? Tidak. Berarti ada yang namanya itu saling keterhubungan. Itu maksud saya. Keterhubungan seperti apa yang Allah mau? Jika masuk keterhubungan, Allah, saya ingin tegas gini, Pak. Aku nggak butuh dimuliakan oleh Allah, betul? Aku nggak butuh sembahanmu. Ini maaf ya, Pak. Jangan berhenti di sini ngajinya ya. Nanti dari sini, Allah nggak butuh sembahan, kita sholat. Wah, ini ngaco nih, Pak. Yang saya maksud di sini adalah saya mengambil bahasanya apa? Bahasa kalau Allah itu tetap dia akan menjadi roh, kita menjadi Tuhan kita, sekalipun tidak ada satu makhluk yang menyembah Allah. Sudah. Berarti Allah jadi Tuhan bukan karena sholat kita, betul? Allah jadi mulia bukan karena kita menghinakan diri di depan dia, bukan? Paham kan? Tapi jadi pertanyaannya, ada orang yang kena syirik besar di sini adalah ketika qalbunya tidak memiliki at-tadallul, dia akan meresipkan syirik. Karena apa? Karena lawan hina apa? Apa lawan hina? Mulia. Mulia itu haknya siapa? Haknya Allah. Siapa orang yang kena syirik besar itu? Ya ketika tanpa dia sadari dia mengambil makom Allah di situ. Jadi siapapun yang dirinya merasa mulia, dia tanpa sadar dia mengambil makom Allah. Astagfirullah. Banyak gak Pak orang yang begitu? Banyak. Di Kecamatan Sunggal sedikit aja, begitu ya. Siapa orang yang merasa mulia itu? Orang yang merasa pantas dihormati, dikenal, merasa pantas dihargai, bahkan sibuk mencari penghargaan, kenyang dengan penghormatan. Ini orang sadar nggak sadar kalau kita bicara tentang bahlul qalbi, dia mengambil makom Allah di sini. Dan siapapun yang merasa dirinya mulia, itu menunjukkan gelap qalbunya. Jadi kalau merasa apa maksud saya? Jumpa Allah. Apalagi saya ini udah nggak apa maksud saya kan? Apalagi kalau sudah masuk apa ya yang lebih halus lagi. Ya saya ini cuma bisa bantu 2 miliar. Apa maksud saya? Hati-hati dengan mohon maaf ya. Izin Pak, mohon doanya Pak. Saya menjelaskan ini bagaimana kita bisa paham dengan bahasa sederhana. Karena kalau ngikutin kitabnya ini penting, saya jadi penting nih Pak, jelas ini.
Tapi ketika kita atas izin Allah diberi pemahaman, ya bismillah, insya Allah kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Intinya adalah bagaimana saya merangkum 10 halaman menjadi satu kajian malam hari ini cuma 1 halaman saja. Ya, bukan perkara mudah, kalau nggak karena izin Allah, waduh, paling otak saya keringat dingin saya bahas itu. Kebayang nggak 10 halaman dirangkum jadi 1 halaman? Kan hati-hati kita berani kan? Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang berlebih, jangan sampai ada yang terlewatkan, kan gitu. Udah. Berarti intinya apa? Kapan seseorang itu benar-benar merasa hina di hadapan Allah, maka ada 4 tempat. 4 tempat itu mutlak hanya ada di dalam sholat. Itulah momentum dia menghinakan diri di depan Allah. Jadi kalau ada orang tak sholat, nah, kan muncul pertanyaan kan? Tapi jadi pertanyaan, apakah orang sholat pasti dia punya rasa hina? Juga belum. Apalagi nggak pernah. Sih Pak, maaf ya. Ini menarik ini. Sampai jam 12 ya? Hah? Iya. Jam segini udah muak-muak. Kopi lah, kopi. Baik. Oke, saya lanjut ya. Oke, di mana 4 tempat itu? 4 tempat itu Allah selalu kemukakan dalam Al-Quran, tapi tanpa kita sadar karena ada bahasa-bahasa yang halus dari Quran itu karena kita pakai terjemahan itu nggak kebuka itu Pak. Lagi-lagi ya, pakai ilmu balaghah, pakai ilmu tafsir, pakai ilmu bahasa Arab itu sendiri misalnya. Apa 4 tempat itu? Dan saya ingin memastikan Pak, saat sholat berhati-hati dengan 4 tempat ini. Tapi 4 tempat ini adalah 4 tempat yang paling sering syaitan masuk merusak 4 tempat ini bagi sholat. Apa 4 tempat itu? Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua ruku. Yang ketiga sujud. Tebak yang keempat apa? Sebut aja Pak dari awal itu ke-13 aja. Ayo pertama tadi apa? Diri. 2 ruku. Ketiga yang keempat apa? 4 inilah. Baik 4 ini 1, 2, 3 itu pasti maju. Dan ini saya mohon maaf. Mudah-mudahan di Kecamatan Sunggal gak ada yang kena ini Pak. Kecamatan lain yang kena ya, insyaallah ya. Justru orang di momen yang posisi keempat ini, inilah yang banyak lalai dan abai saat sholat. Dan Bapak rasakan sholat isya tadi, bandingkan sholat subuh besok, tapi perbaiki yang posisi keempat, itu akan memperbaiki bukan hanya sholatnya, tapi Allah akan memperbaiki jalan hidup kita. Insyaallah, ya Allah. Saya akan katakan demi Allah. Apa yang keempat? Hah? Nah. Hah? Yes, duduk antara 2 sujud. Kok bisa ya ini menjadi tolak ukur ya? Ya, membedah tentang bab sholat ternyata duduk antara 2 sujud itulah sebenar-benar at-tadallul tadi. Saya kasih contohnya Pak. Kalau sujud di sini Pak, yang duduk at-tazallul di mana? Di duduk antara 2. Saya mau nanya, apa kalimat setelah sujud dan duduk? Apa kalimat yang dikeluarkan oleh orang yang sholat? Rabbi firli warhamni wazkurni, betul? Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Betul gak? Saya mau nanya, itu kalimat apa? Hah? Kalimat apa? Ayo. Kalimat tazallul, merasa hina, dan posisi tunduk sebenar-benar tunduk itu ada di posisi duduk antara 2 sujud. Coba Pak perhatikan duduk antara 2 sujud. Gimana kepala kita? Ada nggak orang duduk antara 2 sujud gini? Rata-rata kemana? Kalau berdiri masih bisa ke depan, betul nggak? Masih bisa selingkuh, ya kan?
Tapi waktu anda sujud, otomatis posisinya gimana kepalanya? Tunduk. Kenapa tunduk? Karena ada bahasa pengharapan dan rasa hina di depan Allah. Makanya di rasa hina itu muncullah kalimat apa? Rabbi firni, ampuni saya ya Allah. Apa makna diampuni di sini? Lah saya banyak dosa ya Allah. Betul? Warhamni, sayangi saya ya Allah. Kenapa? Minta disayangi. Lah engkau Tuhanku, engkau Rabbku. Wajar dong aku minta kasih sayangmu. Betul? Apa lagi? Disingkat saja sampai akhirnya wa'fu'an. Betul? Minta apa? Maafkan saya. Dan ini unik kalau ditafsirkan. Di atas kalimat ghafur, yang di bawah kalimat afwan. Artinya apa? Saat yang paling atas itu ampunan, yang paling bawah maaf. Kok bisa ya ditutup dengan kata wa'fu'ani? Padahal di atas sudah minta ampun, tapi kalau di bawah minta maaf. Apa bedanya? Nah ini aku tafsir lagi kan? Bedanya di mana? Bedanya adalah kalimat ghafur itu bab dosa. Kalimat afwan, wa'fu'ani maksudnya kan minta maaf, itu bab kekhilafan. Betul kan? Khilaf tidak jadi dosa, tapi ketika diulang maka jadi dosa. Contoh, ngelihat perempuan tanpa sengaja khilaf, tapi ditengokin terus silap. Nah, paham kan? Jadi khilaf itu apa? Kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Apakah jadi dosa? Tidak. Tapi dia kalau diulangi maka akan jadi. Dan ternyata khilaf ini pun buktikan rasa hina kita. Ya Allah, ampuni hamba-Mu yang khilaf. Mudah salah, mudah berbuat dosa, betul enggak? Kadang kecewa, kadang protes. Apa buktinya orang khilaf? Salah satu contohnya aja, turun hujan bilang apa? Itu khilaf loh. Hujan aja di situ, mau pulang kerja situ hujan. Sampai pernah ngomong gini. Itu khilaf. Tapi ketika dia protes maka jadi awalnya apa? Hujan dan pulang. Khilaf karena dia tanpa sadar ngomong itu. Tapi kalau dibilang gini, tengoklah nih, apa tak penting coba? Hujan aja. Stres juga aku nengoknya ini. Inilah kalau udah bulan November, Desember, itu berarti gak ada dosa tuh di sini. Paham kan Rabu? Mohon maaf ya, paham ya? Itu kalimat khilaf. Tapi ketika diulang-ulang maka jadi dosa. Ini paham kan? Masya Allah ya. Terbongkar bobrok kita malam hari ini. Bagus gak dibongkar bobrok? Saya senyum-senyum sendiri, kecil. Baik. Nah, berarti duduk antar dua sujud itu puncak dari at-tazalul. Kalau sujud di sini itu nanti kita bahas khusus ya. Ini yang dulu. Nah, lalu bagaimana? Coba jawab jujur Pak. Tadi soal Isya, saya mau tanya, di mana at-tazalul waktu saat duduk antar dua sujud? Ada nggak dari at-tazalulnya? Jangan-jangan Allah Akbar sujud ya kan? Allah Akbar. Enggak, orang sana dia kayak gitu Pak sholatnya. Orang sini nggak ada tadi ya. Serius Pak. Cantik iblis mainnya, dibuat dia jangan sampai merasakan nikmat at-tazalul tadi saat duduk antar dua sujud. Akhirnya apa? Jangankan makmum, imam pun bisa kena. Makanya mohon maaf, izin mohon maaf. Semua orang yang sholat, iblis berperan di rusaknya posisi ini. Coba bayangkan seandainya kita mengatakan Rabbi firli warhamni warzuqni dan sampai habis, tapi dalam kondisi at-tazalul, dalam kondisi hina, sama nggak kayak kita ngomong Rabbi firli warhamni? Sama nggak? Maka diangkat betul-betul. Itu Pak, mohon maaf. Ustadz Oka Setiawan, beliau guru sholat khusyuk saya, Ustadz Oka Setiawan dari Tangerang. Beliau itu pernah kami undang ke Medan, kami buat tablik di Masjid Al-Jihad, bab sholat khusyuk. Dia baru bahas at-tazalul, hampir satu jemaah itu yang ramai nangis seterat-teratas. Yuk kata Ustadz Oka, yuk praktek semuanya. Semuanya duduk atau sujud, semua duduk sujud, baca. Ternyata ketika memunculkan at-tazalul ada yang jerit di situ.
muncul rasa ini. Tapi nanti kalau udah sholat jangan lebay juga. Oh Allah, terkejut orang semua. Artinya apa? Ngeresep aja Pak di sini. Allah, Rabbi firli, jangan-jangan ya Allah. Dari bangun tidur sampai aku mau tidur lagi di sholat isya tadi, berapa lah dosa ya Allah. Betul nggak? Wajar nggak kita mengatakan Rabbi firli? Sementara kita baca gimana? Pakai atazalulnya hidup nggak nih? Rabbi firli. Saya mau tanya apa? Karena nggak tahu artinya. Ya Allah. Tapi Pak, iblis itu merusak di posisi itu. Betul? Merusak di posisi apa? Dirusaknya, jangan sampai masuk atazalul tadi, jangan sampai masuk rasa cinta. Akhirnya kalimatnya apa? Sekedar baca. Astagfirullah. Yang jadi pertanyaannya, kita tafsirkan bab sholatnya. Kenapa yang ada di antara dua sujud itu? Betul nggak? Biasanya apa? Posisi yang dijepit dengan dua sujud. Kan gitu kan istilahnya. Sujud dulu, baru baru sujud lagi. Betul nggak? Berarti tafsirnya adalah sujud pertama dengan sujud kedua itu beda maksudnya maknanya. Kalau dia udah belajar tazalul, tapi kalau nggak belajar bab ini, mau sujud kayak mana sama semua, sujud sambil sama aja. Jadi sujud pertama itu apa? Sujud pertama itu adalah kehambaan. Dari berdiri kan tidak langsung apa? Landai kehambaan. Setelah duduk at-tazalul kehinaan. Yang kedua barulah al-wudu, sujud kedua. Barulah kubur berserah diri ya Allah. Masya Allah. Akhirnya apa? Inilah dikatakan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya akan berubah dirinya, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi jangan heran ada orang sholat dengki, orang sholat maki orang sholat masih hobi maksiat. Saya astagfirullah. Kisah nyata. Semalam cerita ke saya, apa bilangnya? Polisi nangkep pengguna sabu, belinya pakai jubah. Ngeri gak nih? Dia beli sabunya juga pakai rubin. Ini cerita mereka ke saya. Iya bang, parah kali sekali. Kenal pula saya orang itu tahu ini ditangkap. Tapi belinya kondisinya habis sholat isya. Lah berarti tangha anil fahsya'i wal munkar mana? Berarti di mana letaknya ini? Lah dia habis sholat, tapi kok bisa beli sabu misalnya? Kira-kira di mana? Apakah salah sholatnya? Tidak. Kalau rukun 13-nya lulus semuanya. Apa yang dipermasalahkan di sini? Hilang. Akhirnya apa? Sholat sekedar sholat. Oke. Ini udah jam berapa? Cepat kali perasaannya. Baik. Apakah sifat at-tazalul ini bisa kita ciptakan dengan cara kita? Bisa. Salah satunya apa? Belajar untuk tidak pernah ada sedikit pun merasa tinggi dalam diri ini, itu akan lebih mudah. Tapi kalau masih ada kesombongan, keakuhan, lagi apa kata Imam Nawawi, Ibnu Athaillah, kalau ada yang baca Facebook saya, di status Facebook saya, saya tulis itu, jika engkau masih berharap keistimewaanmu dilihat oleh orang lain, bukti ketidakjujuranmu mencintai Allah. Itu kata Ibnu Athaillah. Jadi bahasa beliau maksudnya adalah kalau kita masih ada rasa, Pak, kita masih keistimewaan kita tuh masih ingin dilihat orang, maka itu bukti ketidakjujuran kita mencintai Allah. Astagfirullah. Masih ingin dilihat, ya. Nah, di mana letak syiriknya? Letak syiriknya apa? Yaitu salah satunya apa? Dia mengambil posisi Allah. Allah yang mulia, dia merasa dirinya mulia. Pak, mohon maaf Bu, sulit atau susah menghilangkan rasa ini? Hah?
Mudah apa sulit? Biar gak sombong, mudah apa sulit? Sulit. Ya, kita jujur, sulit. Makanya kesulitan itu menjadi jihad. Apa kata Rasulullah? Perang sebesar-besar perang bukan ini, tapi ada perang lebih besar, yaitu apa? Perang melawan hawa nafsu. Jujur Pak, kalau bawaan nafsu pengen sukanya dipuji apa dipuji? Dipuji. Kalau nggak dipuji bilang apa? Belum tahu lah. Makanya mohon maaf ya, jika masih mudah tersinggung, menunjukkan rasa ingin dipujinya masih tinggi. Berat apa sulit Pak? Berat. Apalagi yang makom-makomnya masyhur, dikenal orang. Itu penyakit itu udah kena. Penyakit apa? Penyakit ain, penyakit diri. Masya Allah. Apalagi kalau orang udah bilang, mantap kali lah kamu. Apa rasa di sini? Biasa aja. Dan kalau matinya baru tahu kan? Ya. Bagi orang Umar bin Khattab ketika dipuji, dia akan mengambil seperti dia mengambil segenggam pasir mau mencampakkan kepada puji. Karena apa? Pujian itu adalah racun. Setuju? Jadi kalau ada orang yang sibuk mencari pujian, berarti dia sengaja sibuk memasukkan racun. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ayo maaf. Jadi kenapa ada orang yang maaf ya? Kenapa ada orang yang sulit untuk untuk sebenar-benar nurul qalbi itu tadi? Karena apa? Konsep pemahaman kehinaan gak ada pada diri. Coba Pak, Bu, saya mau nanya lagi ya di sini. Siapa yang datang kemari yang gak punya aib? Ada. Kira-kira tadi bangun tidur sampai hari ini, coba tebak. Banyak taatnya atau banyak maksiatnya? Kan bingung kita jawabnya kan? Kalau ada yang ngomongin siapa di sini gak punya aib, saya, aduh bingung kita Pak. Betul nggak? Kira-kira taat sama maksiat gampang mana? Kalau model ke aku taat, bingung nggak kita dengar orang ngomong kayak gitu? Ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ngomong kok saya deg-degan gitu. Karena apa? Jangan dikira yang ngomong ini udah punya sifat itu, belum juga. Sama-sama kita belajar ya. Kan belajar itu kan gak tunggu saya paham dulu ya Pak. Sama-sama dapat ilmunya, sama-sama kita terapkan. Kenapa? Saya pernah bilang ini, Ustaz, saya belum siap menyampaikan kajian ini Ustaz. Oh, gak apa-apa. Berarti kalau kau belum siap menyampaikan kajian ini, berarti kau sedang mempersiapkan orang semakin banyak sesat dulu. Waduh. Kalau mau menyampaikan kebaikan tidak harus berbuat baik dulu. Bisa jadi dengan kau menyampaikan kebaikan berimbas kau menjadi lebih baik. Betul tak? Kalau saya menyampaikan ilmu agama menunggu jadi orang soleh dulu, mohon maaf, sementara kemaksiatan jalan terus, betul gak? Kenapa gak ngisi kajian? Dosaku masih banyak. Kenapa sih Om? Udah gak usah ngisi kajian, dosa kok banyak. Kira-kira nasihatnya masuk gak Pak kalau kayak gini? Sikit-sikit minder, jangan ya? Minder itu hanya kepada Allah. Nanti di bab ini, di bab sini ada orang yang gagal berserah. Baik. Pak, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Kalau enggak saya melanjut page 12. Setuju? Ini panjang loh Pak, kita bahas dua ini. Serius. Ya? Baik, melanjut dulu. Saya mau nanya, ini kita berhenti di sini atau lanjut nanti di pertemuan berikutnya? Mau berhenti nanggung, mau lanjut lah. Bismillah. Artinya saya ingin menyampaikan ini Pak. Bapak Ibu ngaji serius, bisa jadi Allah berikan keberkahan. Kenapa ya? Terkadang kita nggak pernah protes dengan panjangnya urusan dunia, betul nggak? Tapi kita urusan akhirat selalu protes dengan kata apa? Panjang. Oh, duduk di warung.
mau pulang cepat kali, sini dulu kemana kamu, betul nggak? Kalau ngaji apa kali? Itu kenapa ya? Orang sana Pak, sini kali ya. Oke Pak, lanjut dikit lagi ya, supaya nggak ganggu. Jadi hati-hati ya. Sedikit aja muncul rasa mulia dari diri kita, maka siap-siaplah akan semakin hilang tazallul tadi, semakin jauh dulu kalau gitu. Akhirnya hatinya nggak percaya. Kalau udah hati nggak percaya, gelap. Sifat gelap itu apa? Bapak jalan di kegelapan, kira-kira apa resikonya? Nggak bisa bedain aspal sama paren, betul nggak? Nabrak sana, nabrak sini, betul? Karena gelap. Makanya resiko kegelapan itu identik dengan ketersesatan, betul ya? Makanya dari sini, bagaimana seseorang itu mendapat petunjuk Allah yang batin, sedangkan hatinya saja tidak terima dengan petunjuk itu. Astagfirullah. Baik, besok sholat subuh coba praktekin at-tadabbur. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warjuhni wahdini wa'afini wa'afani. Muriati baik, Rabbi firli ampuni saya dong. Rabbi firli warhamni, sayangi saya. Wazkurni, apa ini? Apa arti wazkurni? Wazkurni apa? Wazkurni itu kalau dalam bahasa Arabnya minta air itu ditutup. Jadi kalau secara langsung tidak mengatakan wazkurni, ya Allah tutuplah airku ya Allah. Tahu nggak? Bu, Pak, ditutupnya air itu rezeki dari Allah. Murkanya Allah bisa jadi dibukanya. Makanya kita bilang, ya Allah tutup air saya, warfa'ni, angkatlah derajat saya, dan warjuhni, mudahkanlah urusan rezeki saya, begitu ya. Terus apa? Wahdini, tunjukin jalan saya, betul? Udah, betul? Terus apa lagi? Wa'afini, sehatan, afiat. Wa'afini, right? Maafkan saya hilang tadi. Jadi kalau kita sholat pakai prinsip itu tadi, oh, masya Allah, nikmati. Dan biasanya kalau sudah baik dan mengucapkan kalimat itu, maka akan masuk sujud yang kedua. Masuk al-khudu, Allah Akbar, subhanallah. Mata menangis tidak mengeluarkan air mata, hati sendu tidak menampakkan kesedihan. Masya Allah, itu peribahasa Arab, peribahasa orang Arab. Ya, mata menangis tidak mengeluarkan air mata, hati sendu tidak menampakkan wajah kesedihan. Wajahnya sama Pak, dilihat kan, tapi atazalulnya masuk. Saya pernah waktu sholat di Raudhah, tepat di belakang Raudhah, itu kanan saya orang tinggi besar. Saya masih ingat sholat asar misalnya. Sholat asar kan syirik. Tapi ketika imam Allah langsung masuk ini. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya nangis. Saya pun ikut bingung, Pak, nangis. Ya, masuk di situ. Tazalulnya tidurkan. Akhirnya tanpa sadar nangis. Kalau nangis karena menikmati bacaan sholat wajar, Pak. Misalnya itu bacanya imamnya enak ya, kita menikmati. Ini kan syir. Cuma Allah Akbar, betul nggak? Tepat di rakaat kedua, saat tahiyat tuh, rakaat pertama, rakaat kedua, tahiyat awal. Ya, ternyata di situ wudu. Pas selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa? Allah seperti hati. Tidak akan mungkin dia merasa kecil jika tidak merasa hina. Tapi jika dia merasa tinggi, apakah mungkin dia bisa merasa tidak?
Ya, ada yang lagi sampai live ya, live. Labbaik Allahumma labbaik Ka'bah, labbaik. Ada rasa apa? Ya, ini paham tak maksudnya? Ya, Allah lain batin Pak. Saya nggak ingin menghakimi siapapun di kajian malam hari ini, tapi insya Allah ini membuka banyak hal yang selama ini terpendam, tapi itu adalah penyakit kolbu. Jadi apa kuncinya Pak malam hari ini? Kuncinya adalah kajian mulia adalah tidak akan mungkin terang hati seseorang jika dia tidak punya sifat tazalul dalam kolbu. Sifat apa? Hiduph. Jadi kalau orang yang punya sifat tazalul, makin kaji, makin tinggi kajian tauhidnya, makin apa? Makin apa kira-kira? Makin rendah, makin malu. Makanya ulama-ulama dulu makin betul kan? Jadi kalau ada orang kaji tauhid makin kami mau kami udah sampai sini. Bab yang kami pelajari udah babin. Ini bukan kaji tauhid, dia sedang koleksi ilmu. Apa maksudnya? Orang yang betul-betul kaji tauhid dia semakin tunduk demi Allah, karena dia paham mau ini. Ya Allah, kok aku tiba-tiba muncul rasa bangga ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Paham dia di situ. Ya Allah, aku disayang Allah. Tadi saya agak rasa sombong ya. Betul nggak? Kenapa dia punya rasa itu? Karena at-tadzallul. Paham ya Pak? Tapi mohon maaf, mungkin di Kecamatan Sunggal nggak ada, di kecamatan lain ada. Makin kaji tauhid, makin sombong, makin rendah orang, makin merasa paten, makin taklid guru. Oh, guru kami. Kalau ustaz-ustaz lain belum sampai ke situ, ini bukan ngaji namanya. Cuma ingin dapat ijazah anggota pengajian saja. Mau ngambil? Ini izinnya. Saya ngomong gini, fakta atau enggak saya ngomong? Yang merendahkan orang begitu mudahnya. Kalau tak sepaham dengannya orang awam. Astagfirullah. Sampai apa bahasanya? Saya pernah dengar langsung disampaikan orang sholat di masjid itu adalah sholat orang awam. Kalau kami sudah tidak awam lagi, kami sudah paham, tapi nggak pernah ke masjid. Kalau seandainya paham nggak pernah ke masjid, ngapain Rasulullah di Madinah itu bangun masjid dulu? Betul nggak? Apakah Rasulullah tak paham? Berarti Rasulullah sholatnya di mana? Di mana Rasulullah sholatnya? Masjid. Seakan-akan mau membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat di. Nah, dia nggak mau sholat di masjid. Kira-kira mana lebih tinggi, makom ilmu dari gurunya atau dari Nabi? Enak aja kan kalau kita pakai akal juga kan? Jadi kalau ada yang merasa aku udah tak sholat lagi, aku sholatku nggak begini, aku nggak, makom kami bukan kayak orang-orang sholat di masjid itu. Lah Nabi siapa? Nabi sholat, betul? Di mana? Coba sampai ke Madinah, apa yang pertama dibangun Rasulullah? Peradaban, betul nggak? Dengan apa? Jalur dagang, betul? Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang pertama adalah jalur perdagangan. Makanya Madinah itu menjadi pusat dagang sekarang. Makanya orang umroh itu banyak oleh-olehnya dari mana? Madinah. Kalau di Mekah itu fokus ibadah. Yang kedua, apa yang dibangun Rasulullah dalam peradaban? Membangun masjid, betul? Yang ketiga, menyatukan kaum yang terpisah. Masya Allah, disatukan di mana? Di Madinah. Sampai akhirnya terbawa sampai ke kota Mekah, kembali lagi ke kota Mekah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang kaji tauhid terus dia mengatakan dia tidak mau sholat, tidak mau datang ke masjid, mohon maaf, saya ingin pastikan pasti gurunya lebih suci daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan titik masih basri. Tapi saya nanya, yakin ya? Makanya saya pernah bertemu sama orang begini, garuk-garuk kepala tanpa gatal. Gitu dia. Ayo jawab, saya bilang, mana lebih mulia guru atau Rasulullah? Kayak mana aku jawabnya bang? Kayak mana jawabnya? Tanya guru, tanya guru saya. Enggak, sholat guru kami enggak kayak gitu, makamnya gitu. Enggak. Saya ngomong ini bukan merendahkan bang. Yang bapak bilang saya merendahkan. Masa orang salah kita biarin, betul nggak? Misalnya nih ada orang mau kecemplung paret jalan, orang yang bagus dikasih tahu atau dibiarin?
kecemplung karet, terus kita ngomongin jangan, nanti kalau kita tegur dia tersinggung, itu bukan orang yang baik itu Pak. Atau ada bahasanya apa lagi? Udah biar aja kecemplung karet, makomnya kan ada tinggi, gampang dia tuh nanti nggak nyemplung terbang. Pak, paham nggak kalimat yang saya sampaikan? Jadi makin belajar tauhid makin apa? Begitu tuh. Malu ya Allah. Betul nggak? Dipuji malu. Dihina ya nggak masalah. Memang saya juga hina. Betul nggak? Astagfirullah. Ini paham ya? Mudah-mudahan yang ngaji di Masjid Islamiyah ini makin ngaji makin tawadhu, makin tunduk. Insya Allah, gak sibuk cari pujian, gak sibuk cari tepuk tangan orang, gak sibuk cari kajian langsung. Bahkan dia udah menganggap gak itu kok nakalan. Paham ya? Insya Allah ya. Jadi kalau ada orang makin kaji makin tinggi ya gak apa-apa. Berarti kita belajarnya beda buku lain bab. Paham ya? Saya menanya, ulama-ulama dulu gimana Pak? Gak ingin dihormati, betul ya? Kadang kita buat sesuatu aja, ya, udah sudah korektur. Betul ya? Pernah nggak belajar sama orang musik karismatik, wajahnya betul nggak? Datang kita dengan masalah yang mukanya aja seakan-akan masalah sudah selesai. Kenapa? Ada keberkahan di wajahnya, wajah mubasyar dan kita ambil gofilin. Wajahnya itu wajah membahagiakan. Orang yang melihatnya wajahnya itu apa? Penuh dengan kerinduan. Makanya Rasulullah itu diibaratkan kata penyair Arab nggak seperti bulan purnama. Bulan purnama itu setiap malam ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika bulan purnama itu sempurna dia, itulah wajah Rasulullah diibaratkan oleh mereka penuh dengan kerinduan. Ini belum apa-apa yang mukanya aja udah memuntah gitu kan. Tapi merasa dia pula yang paling makomnya paling tinggi. Mohon maaf. Ini berarti tidak menunjukkan tauhid itu masuk pada dirinya. Dia hanya mengkoleksi ilmu. Astagfirullah. Saya jaga hati Pak ngomongin. Astagfirullah. Jadi wajah karisma itu bukan di karisma bukan di senyum-senyum dia Pak. Karisma rendah hati bukan. Orang nggak perlu bahasa istilah dalam bahasa hari-hari kita apa? Tidak perlu orang melihat, tidak perlu diungkapkan kebaikan yang orang bisa merasakan kebaikan dia, betul nggak? Tidak perlu dia mengucapkan dirinya rendah hati, kita menatapnya sendiri, kita tahu orangnya rendah hati atau tidak. Makanya saya heran Pak, saya heran sampai sekarang. Ada orang makin tinggi ilmunya, makin serem wajahnya, makin naik wibawanya. Heran saya Pak, kok bisa begitu? Tapi itu bukan sesuatu yang langka kita temukan hari ini, betul nggak? Sesuatu yang mohon maaf, apalagi kalau sudah mohon maaf, yang sorbannya sudah panjang, jenggotnya sudah sebisa. Astagfirullahaladzim. Yang gelarnya nggak disebut. Kamu kira saya belajar ini tidak banyak? Astagfirullah. Paham ya Pak? Apakah saya fitnah ngomongnya? Fitnah nggak? Jujur aja Pak, fitnah bilang. Fitnah nggak? Kenyataan. Makanya saya bilang jangan heran Pak. Jangan heran, saya gak ingin menghina, saya ingin menghina diri saya sendiri. Jadwal khotib dihapus, repet sama mereka. Pak, kenapa jadwalku dihapus? Loh, gak bisa dia berbaik sangka. Itu tadi. Kalau dihapus jadwalnya, iyalah mungkin ada lebih bagus dari awal. Alhamdulillah, bergantilah di atas mimbar itu gak apa-apa aja. Betul gak? Dia gak akan sibuk, kok diganti? Ya. Dan ciri-ciri orang yang mohon maaf, di kitab Tanbihul Ghafilin, ciri-ciri orang yang seorang guru yang ada kedengkian dalam hatinya adalah dia akan kecewa dan marah kalau murid yang belajar dengan orang lain. Yanti yang punya pengajian, punya perlitan, aku dengar kok ada pindah ustadznya, ada aku lagi. Ada ustadz lain kalian ya, gimana? Apalagi mengemis jadwal ini penyakit. Kasihlah aku dulu, kasih jadwal kapan? Buatlah jadwalku. Astagfirullah. Malu Bang, kalau punya ini malu ya Allah. Seberapa pantas aku bisa ngisi kajian di situ? Kok sama sekali aku minta-minta. Kan mau jelas sifat ini. Tapi kalau diundang,
Kita nggak boleh nolak karena itu undangan kebaikan, betul nggak? Kan nggak mungkin, bisa nggak ngisi malam ini? Tapi saya memang bisa, saya bilang nggak bisa, kan nggak enak Pak kayak gitu. Itu akan dihisap sama Allah, betul ya? Ya, ini mohon maaf lahir batin ya. Kita belajar begini Pak, harus siap menerima, harus siap ditolak. Setuju? Siap diangkat, siap dijatuhkan, siap dinaikkan, siap diturunkan. Jadi nanti kalau satu saat ada orang yang ingin jadi BKM, nggak usah kita bertahan di sini terus. Itulah sikap at-tadalu atau sifat al-wudu, nanti dibahas al-wudu lebih dalam lagi. Akhirnya apa? Semakin tidak berharap, tapi harapan itu semakin dikuatkan sama Allah. Pernah nggak gitu Pak? Makin pengen mundur kok makin disorong orang. Udahlah Pak, kau aja. Pernah nggak? Makin pengen bertahan, makin dikudeta. Pernah nggak kejadian? Ada pengalaman gitu? Di mana gitu? Betul nggak? Makin pengen dia bertahan, makin aibnya makin dibuka. Betul nggak? Makin dikudeta. Nah itu yang kita bahas di sini ya. Dia wudu nih. Makin berebut pengen jadi imam, gak boleh orang lain harus aku. Makin disalah-salahin nanti bacaannya, makin dibuat lupa rokat semua orang. Ya jangan main-main Pak. Tapi semakin gak pengen jadi imam, kaulah imam itu kali lah gak bisa masuk suara. Bisa jadi kali gitu ya orang. Karena dia apa? Punya apa? Satu, punya sifat al-wudu. Di sini al-wudu diadopsi menjadinya tawadu. Insya Allah ya. Panjang lebar Pak. Cukup lah ya. 21. Baik Pak, jika ada yang berdiskusikan silakan, jika tidak ada kita silakan. Ada pertanyaan? Ya Pak. Saya sambil minum ya Pak. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam berjemaah, kalau kita menangis terseduh-seduh, apakah boleh? Boleh Pak, menangis tidak membatalkan sholat. Tapi terseduhnya itu tidak mengeluarkan kata-kata. Kalau mengeluarkan kata-kata itu bisa jadi batal. Terseduh. Ya Allah. Itu bukan sholat Pak. Ya, naik meratapi orang meninggal. Terseduh. Justru itu kebaikan. Kebaikan dari sholat itu apa? Munculnya kelembutan hati. Khusyuk itu apa? Tunduk. Tunduk gimana? Lembut qalbu. Allah. Sami Allahu wa bihamdihi. Allah. Saya mohon maaf. Kita kalau udah belajar al-wudu at-tadalu, kita jadi makmum Pak, mohon maaf, kita bisa tahu imamnya dia atau enggak. Kita bisa tahu. Ini yang mau. Kita tahu takbirnya dibuat dua. Kita tahu bacaannya dia enak-enakin. Dan petunjuk maksudnya. Bapak-bapak pernah nggak ngerasa ngelihat orang cukup dari ngelihat aja udah terbaca di sini? Pernah nggak ngerasain gitu? Kayaknya orangnya kayak gini kan? Dan mungkin betul. Pernah nggak ngerasa gitu? Sesekali itu hanya didapati sama orang yang mohon maaf nurul qaul. Makanya ulama-ulama dulu dia bisa tahu kan? Kalau kembali karena ini kan? Bisa tahu karena apa? Hidup qalbunya. Seperti ada apa namanya karamah ya, petunjuk dari Allah. Ya, masya Allah. Itu biasanya keterhubungan. Masya Allah. Jadi boleh Pak. Justru sholat yang penuh dengan keterhubungan itu adalah munculnya rasa at-tadalu. Akhirnya Allah. Contoh ya, Imam Masjidil Haram standar takbirnya itu tidak panjang. Allahu Akbar. Yang backupnya baru Allahu Akbar. Betul ya? Imamnya Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Gitu aja. Tapi kadang kita jadi imam pakai gaya backup. Atau gaya backupnya Allahu Akbar. Dibuat bahasanya dibuat di pasing-pasing. Tapi rusak tasik. Subhanallah. Saya nggak ngerendahin Pak, ada batu, saya juga hati. Ya, jadi bagus Pak. Nangis, yang penting itu jangan sampai mengeluarkan. Tapi takut orang sebelah terganggu. Nah itu makanya sebisa mungkin lah kita mengontrol. Jangan sampai zolim sama orang sebelah. Saya pernah sholat di samping orang yang bacanya itu
shield, tapi shieldnya itu miris di telinga saya. Oh dengar, karena aku ikutin gaya dia Pak, saking terusnya suara dia. Takut kan ibu? Ya. Nah sekarang saya nanya, kalau orang punya sifat at-tazalu dalam sholat, pas kita sholat, tiba-tiba ada orang yang tidak semazhab dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita. Ada orang makom pemahamannya, kalau sholat yang penting lurus, udah nggak ada soft yang kosong dianggap lurus. Ada yang kedua, lurus bahu ketemu bahu. Ada yang ketiga, lurus itu bertumpunya kaki tidak berpisah. Tiba-tiba kita kena orang yang makom ketiga. Awak gini, dia ngelengketin. Pernah ngalami? Pernah? Pertanyaan saya, apa sikap kita? Geser. Berarti nggak punya sifat tazalu. Karena kalau orang punya sifat tazalu, kita hargai pendapat dia. Jadi kalau dia ngelengketin, kita jangan. Kalau udah namanya sholat di tempat umum, kita nggak bisa nemuin sesuai selera versi pemahaman kita. Pasti kita akan nemu pemahaman yang pasti akan beda lah dari kita. Jadi orang punya sifat tazalu, ketika ngelengketin, udah biarin aja, lengketin aja. Jangan kita pun, pemahamanku gak lengket, sorry ya. Geser Pak, dia geser lagi, kita pun geser, akhirnya makin ngangkat, ya kan kasih dari Pak. Jangan ya. Jadi kalau orang punya sifat itu tadi, hina di sini, dia nggak ngerasa dirinya yang paling benar. Dia paham Pak? Oh maaf ya, penyakit paling benar dia repot Pak. Biasanya nggak suka disalah-salah gitu ya. Pendapatnya cuma pendapat dia yang paling benar. Kalau pendapat dia nanti nggak diterima merajuk, nggak mulai digabung di sini. Payah pendapatku ditolak. Akhirnya apa? Loss nasi dulu. Kayaknya Pak takut setor. Ada orang di luar surga kayak gitu Pak. Cukup ya? Oh ada lagi tak? Udah paham semua? Udah paham atau udah babak dulu? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selama ini saya mendengar waktu tahiyat akhir itu orang selalu mengucap at-tahiyatun. Apakah at-tahiyatun apa at-tahiyatun? Itu yang saya. Kita jawab. Izin Pak. Kalau bicara tentang berpikir sholat, itu nggak usah terlalu dibahas kapan tahiyat. Yang penting dia bertahiyat. Ada orang yang di tahiyat terakhir dia cukup langsung tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak baca tahiyat ulang karena udah diwakilkan di tahiyat pertama. Dia begitu. Ada yang ulang lagi tahiyat ulang terus sampai naiklah tasdid tadi. Tunjuk asyhadu an la naik. Ada yang dari awal tahiyat sudah naik. Yang mana yang betul? Yang mana yang salah? Kalau bicara yang betul mana yang salah, yang merasa benar pasti dia paling benar, pasti nyalakan yang nggak sesuai dengan dia. Maka tugas kita nggak usah pusing, yang penting bertahiyat. Gak ribet kan? Sama ada orang nanya, apa hukumnya habis sholat salam kanan kiri? Pernah biasanya sholat Jumat ya, sholat sunnah, Assalamualaikum, salam kanan kiri, betul nggak? Ya, ada. Kanan kiri, noleh ke belakang, salam belakang, itu nggak diplak itu Pak. Salam itu nggak gitu ya. Apa hukumnya? Pertanyaannya, apakah ini hukum? Apakah ini hukum? Tidak. Berarti kan kalau ada orang yang ingin mempermasalahkan, ini akan jadi masalah. Tapi yang paling simpel adalah, ngapain kita sibuk-sibuk menyalahkan yang betul mana yang salah? Kalau orang sudah habis sholat, jangankan, mohon maaf ya, jangankan salam-salaman, megang handphone boleh nggak? Selain sholat Jumat misalnya, tadi sholat Isya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan salaman, megang handphone boleh nggak? Langsung kamar mandi boleh nggak? Boleh. Buang angin? Nah, buang angin aja boleh, apalagi ngerti kan maksudnya? Jadi
ketinggian, dicari hukumnya. Betul nggak? Dicari hukumnya. Apa hukum salaman? Akhirnya apa? Oh, habis sholat itu harus zikir dulu, istighfar, bukan salaman. Ini orang namanya mengkaji-kaji, telur dulu apa ayam dulu. Capek nggak? Betul nggak? Makanya mohon maaf ya, kalau orang udah nanti mohon maaf ya, dia punya pemahaman yang baik, dia nggak akan sibuk mencari sesuatu yang ujung-ujungnya bikin cari kesalahan orang. Nggak itu bang. Betul nggak? Saya mau nanya, habis sholat mana yang betul? Zikir bersama atau sendiri-sendiri? Nah, dulunya betul kan? Tapi ada nggak orang yang memperdebatkan itu? Oh, ini nggak bisa. Inilah menunjukkan tadi ilmu haid tadi. Tadi kata jalurnya nggak masuk. Ya, masya Allah. Jadi belajar itu bukan cari kesalahan orang lain, gitu pak. Jadi tetap bebas lah yang mana. Ada lagi mempermasalahkan itu telunjuknya kenapa naik dulu, biarin aja. Kapan kita sibuk ngurusin. Ya. Kita aja urusin sholat kita, mantep nggak tadi sholat kita? Ini sibuk ngurusin orang sebelah. Itu tadi. Masya Allah. Ada yang pernah tahu kisah Laila Majnun? Nggak tahu. Bisa dibahas. Ya, Masya Allah. Ya, itu salah satu kisahnya kesindir juga kita semua. Saking cintanya dia kepada wanita itu punya seekor kucing kesayangan. Ditampaknya lah kucing itu. Karena dia rindu dengan wanita yang dia cintai, dia ingin memeluk kucing itu. Betul, kalau kita udah cinta sama orang pak, semuanya pun kelihatan indah, betul nggak? Karena cinta itu buta, betul nggak? Karena dia rindu, tapi kucing itu apa adanya, mau ditangkap lah, lari. Ketika lari dikucur tanpa sadar, lari dikejar. Ada sekelompok orang yang sedang sholat berjamaah, lewat kucing tadi itu pada berjamaah, dia lari. Habis itu karena yang sholat tadi tahu siapa yang lari, habis sholat ditegur tuh anak muda, sini kau nanti. Gak ada pikiranmu, lewat aja udah depan orang sholat. Kapan kalian sholat tadi? Gila ini sekali. Makanya Laila Majnun gila. Terus apa katanya? Emang lo lagi sholat? Ya tadi kamu ngejar kucing. Sholat, kami sholat, kamu lewat di depan kami. Lalu apa dibilang dia? Yang khusyuk yang mana? Ini kisahnya apa? Yang khusyuk yang mana? Yang ngejar kucing atau yang sholat? Yang ngejar kucing saking khusyuknya dia tak melihat ada orang sholat. Yang ini yang sholat bisa melihat orang lewat sama paham maksud saya? Jadi khusyuk itu apa? Khusyuk itu makna lainnya adalah ketika dia hanya satu tujuan saja. Si kawan tadi ngejar kucing nggak tahu dia ada orang sholat atau nggak paham kan? Masya Allah. Nanti di sini enak tuh bahas. Paham nih maksudnya? Jadi dia nggak sibuk nggak sibuk ngotot gitu. Jadi sebenarnya bicara tentang khusyukan tadi lebih khususnya ngejar kucing. Padahal hakikat khusyuk itu harusnya ketemunya di mana? Itulah ciri-ciri orang yang berilmu. Dia sibuk cari kesalahan orang lain, dia sendiri lupa ada pemahaman yang keliru dari dirinya, nggak paham. Ngerti maksud saya pak? Ngerti kan? Jadi hati-hati kalau mudah nyala-nyalakan orang lain, sampai apalagi kalau sampai merasa makomnya lebih tinggi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نفسك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتعلم بعافيتك